Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen yang terhormat, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Resinta Maulida Dwi Ajidiana dengan NIM E1A024034 dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rambai, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung, Jabung Barat, berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi nomor 5 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUN titik Jambi. Makalah ini disusun untuk memenuhi komponen tugas struktur mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di bawah bimbingan Bapak Aditya Pradana SHMH. Presentasi ini saya akan membaginya ke dalam 4 bagian utama. Yang pertama yaitu adalah latar belakang dan duduk perkara. Yang kedua, analisis keabsahan keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, analisis kepastian hukum dalam putusan. Dan keempat, kesimpulan serta saran. Kita tahu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang kita sebut PTUN berperan sebagai lembaga pengawas tindakan pemerintah. Fungsi utamanya adalah melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang PTUN, seorang hakim tidak boleh hanya melihat apakah sebuah keputusan sudah sesuai aturan secara teknis. Hakim juga wajib menguji apakah keputusan itu sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik atau yang biasa kita singkat AUPB. Nah, perkara yang saya analisis ini justru menunjukkan permasalahan yang menarik, yaitu hakim cenderung bersikap formalistik, hanya fokus pada hierarki peraturan, tanpa benar-benar menggali aspek keadilan substansif dan proporsionalitas sanksi. Yang lebih penting lagi, ada konflik norma yang mencolok antara dua peraturan, yaitu PP nomor 43 tahun 2014 tidak membatasi ancaman pidana sebagai syarat pemberhentian kepala desa. Sedangkan Permendagri nomor 66 tahun 2017 mensyaratkan minimal 5 tahun ancaman pidana. Hakim memilih peraturan pemerintah tapi tidak menyentuh sama sekali aspek proporsionalitas sanksi yang sebenarnya dipersoalkan penggugat. Sekarang, mari kita lihat duduk perkara atau kronologi kasusnya. Pada tanggal 9 September 2022, Muhammad Nurul Habibi resmi dilantik sebagai Kepala Desa Sungai Rambai untuk periode 2022 hingga 2028. Baru sekitar 2 tahun menjabat, tepatnya pada 8 Januari 2024, ia divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal atas tindak pidana pencemaran nama baik. Ini diatur dalam UU ITE. Hanya 3 bulan setelah vonis itu, pada 1 April 2024, Bupati Tanjung, Jabung Barat menerbitkan surat keputusan nomor 193 tahun 2024 yang memberhentikan Muhammad Nurul Habibi secara tetap dari jabatannya sebagai kepala desa. Yang menarik, penggugat baru mengetahui keputusan pemberhentian itu pada tanggal 6 Januari 2025. Hampir 9 bulan setelah surat keputusan diterbitkan, ia kemudian melakukan upaya keberatan kepada Bupati pada April 2025 dan banding administratif kepada Gubernur Jambi pada Mei 2025. Namun, keduanya tidak mendapatkan respon apapun. Penggugat akhirnya membawa perkara ini ke PTUN Jambi pada Mei 2025. Dan pada 30 September 2025, PTUN Jambi menolak gugatannya. Dari latar belakang dan duduk perkara tadi, makalah saya memiliki 2 rumusan masalah utama. Yang pertama, apakah keputusan pemberhentian yang dikeluarkan Bupati Tanjung Jabung Barat telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang sah? Yang kedua, bagaimana putusan PTUN Jambi nomor 5 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUN titik Jambi memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan kepala desa yang diberhentikan? Dan untuk menjawab 2 pertanyaan ini, saya menggunakan 2 teori utama. Yang pertama, teori keputusan tata usaha negara untuk menganalisis unsur dan keabsahan KTUN. Yang kedua, teori hierarki peraturan perundang-undangan untuk menganalisis konflik norma yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini. Sekarang masuk ke pembahasan yang pertama. Saya akan menjawab apakah surat keputusan pemberhentian Bupati sudah sah sebagai KTUN. Permasalahan utama terletak pada konflik antara 2 norma. Mari kita bandingkan. PP nomor 43 tahun 2014 pasal 54 ayat 2 huruf G menyatakan kepala desa diberhentikan jika dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa ada batasan minimal ancaman pidana.
Sebaliknya, Permendagri nomor 66 tahun 2017 pasal 8 ayat 2 huruf G menyatakan kepala desa diberhentikan jika dinyatakan sebagai terpidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. Perbedaannya signifikan. Dalam kasus Muhammad Nurul Habibi yang divonis 1 tahun 6 bulan berdasarkan peraturan pemerintah, ia bisa diberhentikan berdasarkan Permendagri, ia seharusnya tidak bisa diberhentikan karena vonis di bawah 5 tahun. Hakim menyelesaikan konflik ini dengan menerapkan prinsip lex superior, derogat legi inferior. Peraturan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Karena peraturan pemerintah berada di hierarki lebih tinggi dari peraturan menteri sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, maka peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diberlakukan. Dari aspek keabsahan formil, surat keputusan pemberhentian memenuhi semua syarat. Pertama, surat keputusan berbentuk penetapan tertulis. Kedua, dikeluarkan oleh Bupati selaku pejabat yang berwenang berdasarkan pasal 54 ayat 4 Peraturan Pemerintah 43/2014. Ketiga, berisi tindakan hukum berupa pemberhentian kepala desa. Keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Kelima, menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya status penggugat sebagai kepala desa. Dengan demikian, 5 unsur KTUN sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN terpenuhi. Dari aspek material, dalam hal hierarki, peraturan hakim juga benar. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 memang secara hierarki lebih tinggi dari Permendagri. Namun, ini yang menjadi catatan kritis bagi saya, surat keputusan pemberhentian ini memiliki cacat secara material. Berupa pelanggaran asas proporsionalitas. Mengapa? Karena tindak pidana yang dilakukan penggugat adalah pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan penyalahgunaan dana desa, bukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan sebagai kepala desa. Vonisnya hanya 1 tahun 6 bulan dari maksimal ancaman 4 tahun. Hakim pidana sendiri menilai perbuatannya tergolong ringan, tapi sanksi administrasi yang diterima adalah pemberhentian tetap, sanksi paling berat yang setara dengan kepala desa koruptor. Tidak ada gradasi dalam peraturan pemerintah 43/2014, kepala desa yang divonis 3 bulan karena pelanggaran lalu lintas mendapat sanksi yang sama dengan kepala desa yang divonis 20 tahun karena korupsi. Hal ini jelas melanggar asas proporsionalitas yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, saya akan mempertegas mengapa pemberhentian ini tidak proporsional dan bagaimana hal itu berdampak pada kepastian hukum. Ada 2 argumen utama yang ingin saya kemukakan. Argumen pertama, ketidaksesuaian sifat tindak pidana dengan fungsi jabatan. Pencemaran nama baik adalah delik aduan. Artinya, hanya dapat diproses jika ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadukan. Ini bukan kejahatan jabatan. Perbuatan penggugat sama sekali tidak berhubungan dengan pengelolaan dana desa, penyalahgunaan wewenang, atau pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang memilihnya. Vonis 1 tahun 6 bulan dari ancaman maksimal 4 tahun justru menunjukkan bahwa hakim pidana menilai perbuatannya tergolong ringan. Namun, sanksi yang diterima adalah sanksi paling berat dalam hukum administrasi kepegawaian desa, yaitu pemberhentian tetap. Argumen kedua, yaitu paradoks hukum yang diciptakan sistem ini adalah poin yang paling menarik dan sekaligus paling ironis. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa yang masih berstatus terdakwa dengan ancaman pidana minimal 5 tahun hanya diberhentikan sementara. Jika kemudian divonis di bawah 5 tahun atau dibebaskan, ia bisa kembali menjabat. Artinya, kepala desa A yang dituduh kejahatan berat, misalnya korupsi, dengan ancaman 10 tahun, hanya diberhentikan sementara dan bisa kembali jika vonis akhirnya 4 tahun. Tapi, kepala desa B seperti penggugat yang melakukan kesalahan lebih ringan dan vonis 1,5 tahun justru diberhentikan tetap dan tidak bisa kembali sama sekali. Logika hukum ini menciptakan paradoks kesalahan lebih ringan mendapatkan sanksi lebih berat dan hakim PTUN sama sekali tidak menyentuh inkonsistensi dalam pertimbangannya.
Selanjutnya, beralih ke rumusan masalah kedua. Apakah putusan ini memberikan kepastian hukum? Jawabannya adalah iya, tapi hanya sebagian kepastian hukum parsial. Putusan ini memang memberikan kejelasan mengenai status Muhammad Nurul Habibi dengan ditolaknya gugatan. Pemberhentiannya dinyatakan sah secara hukum dan statusnya sebagai mantan kepala desa menjadi final dan tidak dapat digugat lagi di tingkat ini. Namun, putusan ini gagal memberikan kepastian hukum yang komprehensif karena tiga alasan. Pertama, hakim tidak menyelesaikan konflik norma antara Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 dan Permendagri 66 tahun 2017. Artinya, kepala desa lain di seluruh Indonesia yang menghadapi situasi serupa tetap berada dalam ketidakpastian. Peraturan mana yang harus mereka ikuti? Kedua, putusan tidak memberikan parameter gradasi sanksi berdasarkan berat ringannya pidana. Ketiga, paradoks hukum yang saya jelaskan tadi tidak diselesaikan bahkan tidak disinggung. Hakim semestinya menggunakan kewenangan aktifnya berdasarkan pasal 107 Undang-Undang PTUN untuk menggali kebenaran material. Hakim seharusnya tidak hanya bertanya apakah secara formil ini sudah benar, tapi juga apakah secara substansi ini adil. Itulah fungsi PTUN sebagai pelindung hak warga negara dari kesewenang-wenangan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu keputusan pemberhentian Kepala Desa Sungai Rambai tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang sepenuhnya sah. Memang benar secara formal semua syarat terpenuhi. Surat keputusan diterbitkan oleh pejabat berwenang, prosedur diikuti kelima unsur KTUN pun terpenuhi. Dan secara hierarki, peraturan pilihan hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juga dapat dibenarkan. Namun demikian, terdapat cacat material berupa pelanggaran asas proporsionalitas, salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak ada keseimbangan antara beratnya sanksi dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu putusan nomor 5 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUN titik Jambi memberikan kepastian hukum yang bersifat parsial. Status Muhammad Nurul Habibi sebagai kepala desa yang diberhentikan menjadi jelas dan final. Namun, belum komprehensif karena konflik norma tidak terselesaikan. Inkonsistensi sistem hukum tidak dijelaskan dan tidak ada parameter gradasi sanksi yang dapat dijadikan pedoman. Dan berdasarkan dua kesimpulan itu, saya memiliki dua saran. Saran yang pertama ditunjukkan kepada pemerintah, perlu segera dilakukan harmonisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017. Harmonisasi ini harus mengatur gradasi sanksi berdasarkan berat ringannya pidana, membedakan antara tindak pidana ringan yang tidak terkait jabatan dengan tindak pidana berat seperti korupsi. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang nyata bagi kepala desa dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Saran kedua ditujukan kepada para hakim PTUN. Pasal 107 Undang-Undang PTUN memberikan kewenangan aktif yang sangat luas kepada hakim. Kewenangan itu harus dioptimalkan bukan hanya untuk memberikan hierarki peraturan, tetapi untuk menggali kebenaran material, menguji AUPB, dan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formil, tapi juga adil secara substansif. PTUN harus benar-benar menjadi benteng perlindungan hak warga negara, bukan sekedar lembaga yang mengesahkan tindakan administratif pemerintah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap analisis ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam diskursus pengembangan hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan perlindungan hak warga negara dan optimalisasi pengujian asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh hakim PTUN. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.